Ketika Jas Aoyan melihat bahwa Kaisar Pedang Changzu bergegas menuju pusaran spasialnya tanpa ragu-ragu, seringai muncul di pipinya untuk sementara waktu. Hanya kamu, katak di dasar sumur, bekerja sama denganku untuk bertarung. Bahkan jika kamu tidak tahu bagaimana menghadapi pusaran ruang, biarkan kamu menghilang di pusaran ruang ini. Mengikuti ejekan Jas Aoyan, pusaran ruang yang tersebar tiba-tiba menyatu, dan pusaran ruang beberapa ratus meter terletak di antara Kaisar Pedang Changzu dan Jas Aoyan. Awalnya, Kaisar Pedang Changzu masih memiliki kemungkinan untuk menghindarinya. Tetapi sekarang, di hadapan pusaran air ruang angkasa yang begitu besar, jelas bukan ide yang berharga untuk mengambil jalan jauh. Di bawah penghalang pusaran ruang angkasa, akan sangat sulit untuk menyingkirkan kesulitan seperti itu. Setelah Jas Aoyan bergerak, dia memberi tekanan luar biasa pada Kaisar Pedang Changzu. Karena dia tahu bahwa di lingkungan seperti itu, tidak peduli bagaimana dia memilih, dia tidak akan bisa menghindari pusaran spasial ini pada akhirnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang ksatria, jadi dia tidak memberi Kaisar Pedang Changzu ruang untuk memilih. Baik, bergegas dan mengguncang pusaran ruang dengan tubuhnya sendiri, atau mundur. Di hadapan kekuatan absolut, semua lonceng dan peluit tidak berguna. Datang. Kaisar Pedang Changzu tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, dan Stegosaurus di bawah kakinya meningkatkan kecepatannya dan langsung menabrak pusaran ruang yang gelap gulita. Di tepi pusaran ruang, bahkan kolom tinta mulai berputar. Di sisi dunia ini, beberapa aturan dunia telah diubah oleh sangkar penjara gelap, menciptakan lingkungan yang benar-benar menguntungkan untuk sangkar penjara gelap. Dari akal sehat, lingkungan di sini adalah lingkungan yang tak terkalahkan bagi Mozu. Tetapi meskipun demikian, menghadapi pusaran ruang, sarana ini menjadi tidak signifikan. Meskipun belum mencapai tingkat secara langsung menghancurkan aturan dunia dalam hal ini, itu tidak boleh diremehkan. Kaisar Pedang Changzu tentu saja tahu kesenjangan kekuatan antara mereka dan para ksatria ini. Sejak awal, Jian Xiu terjebak dalam posisi yang sangat canggung. Mereka bahkan tidak memiliki kemampuan untuk membalikkan aturan dunia, apalagi berteriak di depan para ksatria. Bahkan jika Qin Yichen menyerahkan metode kultivasi dunia pedang, bahkan jika dia mengajari mereka, dia masih akan dirugikan saat menghadapi para ksatria. Belum lagi Kaisar Pedang Changzu tidak mengerti apa itu dunia pedang. Semua membunuh. Tetapi Kaisar Pedang Changzu tidak pernah bergeming, dan langsung mengendalikan Stegosaurus untuk bergegas ke bagian terdalam dari pusaran ruang. Saat Diakon mendekati pusaran ruang, bilah yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk tubuh Stegosaurus terdistorsi secara instan, dan setelah suara yang tajam, itu benar-benar pecah menjadi dua bagian. Stegosaurus besar itu menabrak pusaran, dan dari kepala, serpihan pisau tajam yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit. Suara bilah yang patah tidak terdengar, dan retakan di ruang tidak hanya menelan sedikit bilahnya, tetapi bahkan suaranya. Meskipun tubuh Stegosaurus sangat besar, di bawah retakan yang terus-menerus ditelan di ruang angkasa, tidak banyak fragmen yang bisa dilihat. Itu hanya trik kecil. Jas Overwind mengangkat bahu. Dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa kuatnya pusaran ruang angkasa yang telah dia padatkan. Selama itu adalah sesuatu yang ada di dunia ini, di depan pusaran air luar angkasa, itu hanya lelucon. Pusaran ruang akan mendistorsi ruang, menyebabkan hal-hal yang semula ada ini rusak dari dalam keluar. Proses pemecahan tidak hanya sekali, tetapi untuk semua yang pecah ke pusaran ruang, lagi dan lagi, sampai benar-benar hancur menjadi bubuk. Yang akan ditelan oleh pusaran ruang. Karena Jas Aoyan berani tinggal dan menghancurkan ratu, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Pusaran spasial ini hanyalah salah satunya. Bahkan jika dia ditembus, dia masih memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan lawannya di sini. Tepat pada saat Jas Aoyan menenangkan pikirannya, tiba-tiba, cahaya pedang dingin melewati sisinya. Jas Aoyan tiba-tiba mendongak, pusaran air luar angkasa yang besar masih berjalan, dan Stegosaurus juga ditelan hampir setengahnya. Yang paling penting adalah karena Kaisar Pedang Changzu bergegas ke pusaran ruang, dia tidak pernah muncul lagi. Menurut akal sehat, Kaisar Pedang Changzu seharusnya menjadi mayat saat ini. Namun di bawah akal sehat, ada gelombang yang tidak sesuai dengan akal sehat. Pedang bersinar barusan jelas bukan kecelakaan di depan kekuatan menelan pusaran ruang angkasa. Tidak ada yang bisa lolos dari menelannya. Di sisi saya, itu harus menjadi tanah murni. Tepat pada saat Jas Aoyan bingung, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Ribuan pedang. Dengarkan perintahku. Memotong. Saat suara kayak Kaisar Pedang Changzu menyebar, riak yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di permukaan pusaran ruang yang awalnya tenang. Seolah-olah permukaan air terganggu oleh batu, lingkaran riak halus beriak. Tiba-tiba, seseorang keluar dari pusaran ruang, dan di belakangnya, pecahan yang tak terhitung jumlahnya mengikuti. Yaitu, pecahan pisau. Bila pedang yang tak terhitung jumlahnya tidak kehilangan kendali bahkan ketika tubuh pedang runtuh, mereka mengikuti Kaisar Pedang Changzu ke ruang kacau ini, sampai ke pusat riak ruang. Dari sini, keluarlah dari titik lemah yang tampak paling tebal dan paling tidak bisa dipecahkan ini.
Bila yang hancur di langit tidak dapat melihat penampilan aslinya. Bahkan tubuh Kaisar Pedang Changzu memiliki goresan yang tak terhitung jumlahnya. Dan ada noda darah yang jelas tergantung di sudut mulutnya. Dan dia terlihat sangat malu. Pakaiannya robek, rambutnya acak-acakan, dan dia tidak lagi setampan sebelumnya. Dengan darah di sekujur tubuhnya dan luka di sekujur tubuhnya. Naik turunnya dada. Ini adalah serangan, wabah yang mematikan. Kaisar Pedang Changzu tidak memahami riak di luar angkasa. Dia bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Tetapi dia tahu bahwa bahkan dalam menghadapi musuh yang tidak dikenal, menyerang jauh lebih efektif daripada bertahan. Setelah menyelam dengan cepat ke riak luar angkasa, Kaisar Pedang Changzu meledak dengan seluruh kekuatannya, merobek apa yang ada di depannya. Sekarang, malu dan lelah. Biasanya, ini sudah merupakan keajaiban kecil yang ditinggalkan oleh Kaisar Pedang Changzu. Dia seharusnya puas, dia seharusnya mundur. Bagaimanapun, ini hanya serangan dari lawannya, dan dia harus memblokir hidupnya untuk menyelesaikannya. Jika lawan membuat langkah lain, dia tidak akan lagi memiliki ruang dan kemungkinan untuk melawan. Akui kekalahan. Kamu tidak memiliki kesempatan untuk menang melawanku. Jas Aoyan melambaikan tangannya, dan napas mengembun di sampingnya. Itu adalah pengaturan biasa lainnya, dan itu juga bisa membawa ancaman besar bagi Kaisar Pedang Changzu. Di hadapan perbedaan kekuatan yang begitu besar, Kaisar Pedang Changzu tidak memiliki peluang untuk menang. Ditemani oleh pecahan pedang yang tak terhitung jumlahnya, Kaisar Pedang Changzu akhirnya menundukkan kepalanya perlahan. Jas Aoyan sedikit mengangguk. Ini sangat bagus. Kamu dapat membebaskan diri dari belenggu riak luar angkasa melalui perbaikan pedang. Kamu sangat bangga. Setelah perpisahan terakhir ini, Jas Aoyan membuka tangannya dan mengatur napas.